up my friend? Welcome again with me Prabolovers. Jadi hari ini kita mau bedah jamu kutu air yang racikan gua ya. Sebelum nonton videonya ada baiknya kalian nonton intro gua dulu, oke? Bam. Kita akan ngebahas jamu kutu air. Bahannya apa aja sih? Bahan itu yang utama pastinya kalian harus punya tuh. Ini ya. Ini namanya E4 perikanan wajib ya. Ada E4. Terus gua praktekin cara bikinnya. Aja karena pikirannya mah semuanya juga sama sih. Nah di sini ada fermentasian gua nih, laboratorium asik. Jadi bahannya itu apa aja sih? Tadi yang pertama E4, kedua yang pastinya ada kohe ya, kotoran hewan. Jadi yang diambil itu airnya aja ya. Terus di sini itu kita buka ya, ada apa aja. Nanas, nih, ada nanas. Kalian bejek aja nanas ke sini, masukin. Terus ada engkol gua masukin ke sini. Terus ada tahu kalian bejek terus kalian masukin ke sini, adukin. Terus ini air ininya jangan lupa kasih air beras ya, cucian beras atau yang lain lah bisa, air cucian beras dimasukin ke sini. Terus jangan lupa daun pepaya muda, maksudnya pepaya yang masih hijau. Nah pepaya masih hijau itu kalian tumbuk dulu biar cepat meresapnya airnya ya, biar cepat biar cepat sari-sarinya itu keluar gitu kan, karena ini kan proses fermentasi. Nah terus jangan lupa kalian kasih susu apa aja, susu bubuk mau ke susu yang udah kalengan gitu, kayak susu beer brand gitu nggak apa-apa, satu aja gitu ya. Susu bubuk juga satu saset aja. Kalian kalau bubuk ya kalian campur air dulu, air ini, terus kalian campurin gitu ya. Terus pokoknya udah dimasukin tuh satu, semuanya dimasukin, tinggal jangan lupa kalian kasih pelet pengli nih. Ini ada fermentasian pelet pengli tuh. Jadi ini tuh fermentasian pelet pengli tuh. Fermentasian pelet pengli langsung kalian campur pelet penglinya, maksudnya diaduk di air, masuk ke sini sampai benar-benar tercampur rata. Terus kalian jangan lupa di tempat ininya kalian harus ditutup ya, pakai kain gitu, pakai kain. Kalau misalkan di tempat ember gini kan nggak ada tutupnya, nah tutupnya pakai kain biar nggak ada hewan-hewan yang mengeram. Biasanya suka banyak belatung atau apalah yang ada di sini gitu, biasanya suka pada masuk. Nah kayak gini juga nih. Atau kalian langsung kalau misalkan udah 4 hari atau 5 hari, nah kalian pindahin ke botol-botol gini. Dan jangan lupa kasih lubang segede gini aja nih, kecil gitu. Ada lubang-lubangnya tuh. Ada lubangnya tuh. Fungsinya apa lubangnya itu? Biar si gas di dalam botol ini itu tidak menjadi tidak berkumpul di situ gitu, biar keluar. Karena kan proses fermentasi pasti mengeluarkan gas ya. Nah itu bahaya kalau misalkan ini bisa meledak ini wadahnya, tempatnya kalau misalkan nggak rapat. Kalau misalkan kita
nyimpen nyimpen apa sih namanya, botolnya, tutup botolnya nggak rapet, itu mah bahaya juga. Kadang-kadang suka ada hewan-hewan yang masuk, jadi makanya kalian lubangin sedikit aja, yang penting ada buat udara keluar gitu ya. Tuh kalau saya sih saya lubangin biar pas disimpan di botol-botol ini aman gitu. Minimal itu fermentasi 7 hari ya, minimal 7 hari. Terus maksimal sih berapa hari aja sih, boleh bebas sih kalau gua. Itu semakin lama biasanya semakin bagus ya itu. Hari fermentasiannya kalau gua, kalau sepengalaman gua udah pernah nyoba 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu tuh kadang-kadang di airnya itu suka ada berminyak gitu, di permukaan air kultur tuh berminyak. Nah itu bisa menimbulkan apa namanya, nyamuk. Bukannya kultur air yang banyak, tapi nyamuk yang banyak, biasanya seperti itu. Makanya fermentasinya itu lebih harus minimal 7 hari. Terus kalau udah difermentasi 7 hari, pemberiannya itu cukup dikira-kira ya. Kalau misalkan kayak gua tuh kayak satu jolang-jolang itu, satu jolang itu gua takar segini. Satu jolang itu gua takar segini. Nah, seukuran gini lah, berapa ya, segini, enggak setengahnya, segini. Kenapa sih nggak boleh banyak-banyak? Karena kalau namanya fermentasi itu dia tuh kan kayak mencium asam gitu ya, kayak asam, baunya tuh bau-bau mengundang nyamuk lah gitu ya, mengundang telurnya biasanya. Nah makanya nggak usah terlalu banyak, yang penting sekutu air dapat asupan. Itu cuma pakan tambahan ya. Kalau kalau si jamu kutu air itu sebenarnya cuma pakan tambahan. Yang lebih bagus lagi kalau dicampur dengan air hijau atau chlorella. Nah jadi kalian tuh harus sambil kultur chlorella ini juga sambil difermentasi gitu kan, 7 hari sama kan kultur. Nah seperti itu, jadi dicampur. Kalau pemberian pakannya, kalau gua sih biasanya air chlorella-nya 1 ember gini untuk 3 baskom yang tadi yang besar tuh segini. Nah air itunya gua kasih seperempat dari gelas yang tadi gua tunjukin, itu seperempatnya air fermentasiannya. Terus dikasih lagi dengan E4 nya seberapa, E4 nya kalau gue biasanya setengah gelas gitu, yang tapi yang udah diaktifin ya. Jadi udah gue diemin selama 1 hari si E4 nya yang udah gue aktifin di botol, ada di, karena sampelnya lagi kosong gue nggak tunjukin ya. Nah kita masukin dan kita aduk, tunggu sekitar 20 menitan lah, tunggu sekitar 20 menitan atau paling ini yang 15 menit, nggak usah lama-lama. Tunggu, baru kita tuangkan, kasih pakan ke sekutu air. Alhamdulillah kutu air gua sehat-sehat, banyak juga. Terus si jentik nyamuknya itu situ tuh sangat sedikit gitu, nggak ada, pasti ada lah jentik nyamuk, jadi nggak ini, tapi sedikit, nggak banyak gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kebanyakan si jamunya juga, itu malah mengundang si nyamuk untuk bertelur, dan pasti banyak banget tuh jentik nyamuknya. Tapi kalau fokusnya ke jentik nyamuk sih nggak jadi masalah. Ini jamu kutu air ini bisa buat jamu nyamuk juga, jadi si nyamuknya juga pada cepet gede-gede gitu dikasih jamu gini kan. Nah gitu. Jadi kalau bisa sih kalian sediain botol kayak gua nih, kayak gini, jadi disimpan aja. Jadi buat fermentasiannya itu kan butuhin waktu lama, jadi kita diemin aja. Suatu saat misalkan 7 hari sekali gua butuh, ya gua pakainya sedikit, nggak terlalu banyak. Makanya gua nggak terlalu banyak bikin jamunya, karena pemakaiannya itu cuma setengah gelas dalam 1 kali kasih pakan gitu. Terus kasih pakannya itu seberapa kali ya, kalau berapa hari sekali. Kalau gua biasanya 3 hari sekali gua kasih pakan, biasanya 3 hari sekali. Karena kalau misalkan sehari sekali
itu udah gua coba, kurang bagus lah buat si kutu air, kebanyakan pakan juga, jadi harus 3 hari sekali. Jadi si kutu air itu banyak banget, semakin berkembang gitu ya. Kalian 2 hari atau 3 hari udah mulai bisa udah bisa dipanen gitu. 2 hari 3 hari udah bisa dipanen. Pas setelah dipanen kita kasih pakan lagi. Nah terus aja seperti itu sampai 2 minggu. Biasanya airnya itu 2 minggu. Nah setelah 2 minggu airnya itu kalian buang setengahnya, sambil disaring ya, soalnya kutu air biasanya ikut juga setelah disaring. Nah kita masukin lagi kutu air yang tadi disaring pas pembuangan, terus kita kasih pakan lagi deh kayak gini, terus ditambah air bersih sedikit aja, tambah air bersih disemprot itu nggak apa-apa, biar ada air baru seperti itu. Jadi si kutu air itu selalu ada walau musim hujan, musim cuacanya jelek lah. Kalau buat nyari kutu air di alam, gua ada alternatifnya yang gua kultur gitu, jadi nggak sia-sia gitu alternatifnya. Oke. Cuma itu doang sih yang mau gua sharing tentang jamu kutu air. Kalau kalian beda, nggak usah perlu gini ribet gini ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau gue sih kan memberitahu apa yang udah gue lakukan dalam eksperimen gue. Jadi biar kutu air itu, kalau gue sih biar banyak lah, soalnya gue butuh banget kutu air ya. Kalau jentik apakah butuh? Sebenarnya sih jentik juga gue butuh, cuman kalau misalkan jentik itu gue nggak terlalu dibutuhkan banget, soalnya kan gue banyak burayak gitu ya. Kalau kutu air itu masuk di burayak, masuk di yang besar masuk, cuman ya kapasitasnya yang harus banyakin gitu aja. Enak sih kalau kata gue kalau kutu air daripada jentik. Kalau jentik sih gue yang rawatan, tapi pasti di tempat kultur kutu air pasti ada jentiknya. Jadi jentiknya gue saring, gue kasih yang besar, kutu airnya gue kasih yang kecil-kecil. Gue kasih yang burayak umuran 4 hari sampai 3 minggu lah. 4 hari sampai 1 bulan itu masih kutu air full ya, kutu air full. Kalau misalkan udah 1 bulan, biasanya gue udah makasih dikit-dikit, kasih pelet, terus dikasih jentik biar pertumbuhannya itu lebih cepat lah gitu. Kalau bisa sih ya, kalau udah umur 1 bulan itu kalian fokusin ke jentik. Kalau nggak kutu air juga sih nggak apa-apa, tapi porsinya yang dibanyakin kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Prabu Lover, salam betapis, nggak merah nggak makan bos. Bam.